Shalom adik-adik Sekolah Minggu AKBP Pendidikan. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Wah, gimana nih Kak sama kabarnya di suasana tahun baru ini? Baik banget dong Kak. Oh, sama. Kakak juga berharap adik-adik semua di rumah juga luar biasa ya. Baik, kita mau nyanyi dulu ya Kak sebelum kita mulai ibadahnya. Iya Kak. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan dari Terbit Matahari. Ya, semuanya sambil bangkit berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat nafas kehidupan yang kembali Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah, kiranya Engkau yang memberkati adik-adik kami yang di rumah, jaga hati dan pikiran mereka, berkati semua orang tua yang sedang bekerja dan melakukan apapun di dalam suatu hari ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu, ku serahkan hidup nyawa juga perbuatanku. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagi nih Kak, lagunya Bertemu Dalam Kasih-Nya. Semuanya masih tetap berdiri ya. Dan tetap semangat. Ayo Kak Cindy. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Baik adik-adik, pengumuman kita untuk minggu ini bahwa cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ramayana Panjaitan. Dan yang terakhir sekaligus yang kedua, minggu depan kita masih kembali beribadah secara online di channel YouTube AKBP Pendidikan Medan. Demikian pengumuman kita akan lanjut kembali bernyanyi. Lagu apa nih Kak? Lagu hari ini kurasa bahagia. Oke, ayo Kak Cindy musiknya. Yang bahagia ya. Hari
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kemuliaan kami panjatkan kepadamu Bapa, karena segala berkat kasih karunia yang kau berikan kepada kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Bapa. Bapa, sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, urapi kami Bapa, agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya firman-Mu dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan saja menjadi pendengar Bapa. Ampunan kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami antarkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ambil Alkitabnya. Firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Ayo coba dicari, udah dapat? Nah, kakak akan bacakan buat kita semua. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aukila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh karena kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, semuanya kakak yakin dan percaya pasti punya kemampuan dan keahlian. Kita semua pasti udah diberikan Tuhan kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya ada yang jago nyanyi, ada yang jago nari, ada yang jago gambar, ada yang jago matematika, atau ada yang jago dalam bidang olahraga, misalnya main bola, berenang, lari. Nah, semua pasti punya kemampuan yang berbeda-beda, ya kan? Coba dulu dicek, kemampuan aku apa ya gitu. Misalnya si A nih, dia jago nyanyi, tapi dia nggak pandai nari. Pasti ada aja bakatnya atau keahliannya. Nah, kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Jadi harus kita gunakan untuk suatu hal yang berguna untuk orang banyak gitu. Sama seperti Apolos, melalui kitab ini kita disapa oleh cerita tentang Apolos yang dengan berani menggunakan kemampuannya, meskipun kemampuannya itu masih banyak orang yang lebih hebat lagi daripada dia, tapi Apolos dengan berani mengajar dan bersaksi tentang Yesus. Dia tetap mau mengajar tentang Yesus ke orang-orang banyak, walaupun kemampuannya masih bisa dibilang belum cukup. Tapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia, karena dia mau berguna. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, dia mau berguna buat orang banyak. Nah, jadi hari ini firman Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita, mengajak kita untuk mau menjadi seperti Apolos. Melalui kemampuan yang tadi udah kita sebutkan di awal tadi,
Kita diharapkan dapat berguna buat lingkungan sekitar kita, buat sekolah, buat keluarga, buat gereja. Jadi kalau misalnya ada nih si A jago nyanyi, jadi kemampuannya itu jangan disimpan-simpan. Misalnya ada acara di gereja disuruh nyanyi, sebenarnya dia jago kali nih, tapi dia nggak mau, aku malu. Jangan gitu. Jadi kita harus menggunakan kemampuan kita itu, menunjukkan kemampuan kita itu, dan menjadikan kemampuan kita itu berguna dan dilihat orang banyak gitu. Nah, dengan kemampuan kita itu orang lain akan melihat, orang lain akan merasa bersyukur kalau kita itu ada. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Pernah nggak kalian itu merasa kalau kalian itu dibutuhkan gitu, dibutuhkan misalnya di sekolah, kalau kamu nggak datang itu kamu dicariin gitu. Misalnya nih si Butet, dia kan masuk paduan suara, terus dia jago nih nyanyi. Jadi kalau dia agak datang karena sakit mungkin kan, terus dicariin pelatih, dicariin teman-teman, si Butet kok nggak datang ya gitu. Jangan sampai kayak malah kamu datang, kamu malah jadi bahan pembicaraan gitu. Kenapa ya siapa yang datang ya? Malas sekali pun nggak enak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita harus buat diri kita itu dibutuhkan orang lain. Orang lain merasa bersyukur kalau kita ada di sekitar mereka. Nah, gitu. Jadi firman Tuhan di sini minggu ini mengajak kita untuk mau menggunakan hidup kita lebih berguna lagi di lingkungan sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita mau menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang dipakai dan dimampukan Tuhan melalui kemampuan kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memampukan kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Bapa agar selalu mampu menggunakan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu dan selalu berdampak yang positif bagi lingkungan sekitar kami. Mampukan kami Bapa agar menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan-Mu, anak-anak terang yang membawa dampak positif bagi sekitar kami. Kami akan melanjutkan ibadah ini Bapa, kiranya Engkau hadir selalu bersama kami sampai akhirnya nanti ibadah ini Bapa. Di atas segalanya kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampunkan kami atas dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita angkat satu lagu pujian kita, Tuhan Yesus Baik. Sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana ibadah kita hari ini? Menyenangkan kan? Pastinya, Kak. Oke, nah jangan lupa minggu depan kita kembali lagi beribadah seperti biasa di jam 7.30 melalui channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Tetap sehat, jangan lupa banyak minum air putih. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, dadah. Bye.